Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Teman-teman, sebelum ibadah, jangan lupa sikat gigi dan mandi ya. Berpakaian dengan rapi. Teman-teman, sebelum ibadah, persiapkan hati dengan berdoa. Satu lagi, jangan memainkan HP atau mainan yang lain ya. Ingat ya, kalau sedang ibadah jangan ngobrol dan jangan nonton yang lain. Beribadahlah di tempat yang tenang. Bersikaplah sopan pas ibadah, jadi jangan main-main sendiri. Waktu pujian kita bersama-sama nyanyi ya. Duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ibadahnya yang serius, ikutin dari awal sampai akhir ya. Shalom adik-adik, selamat pagi, jumpa lagi di Kaimtong Kids. Nah adik-adik, kalau adik-adik lihat, masuk bajunya merah putih sih kayak bendera. Untung gak ada upacara, kalau enggak lo digerek ya kayak bendera ya. Nah ini dalam rangka sukacita kemerdekaan Indonesia. Hari ini kita mau masuk suasana kemerdekaan Indonesia. Adik-adik, sebelum mulai kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti kebaktian sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang memimpin dari awal hingga akhir, sehingga kebaktian ini boleh menjadi kebaktian yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menempatkan kami di Indonesia tercinta. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak terang di negeri ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau memberikan
yang terbaik buat Tuhan. Mau berdoa untuk negeri kita tercinta Indonesia. Ini ada lagu judulnya Doa Kami. Akan dinyanyikan teman-teman kita dari LSC, Little Seraphim Choir. Adik-adik boleh ikut menyanyi. Sementara teman-teman kita nyanyi, adik-adik boleh ikuti teks yang ada. Kita nyanyikan sebagai doa kita untuk Indonesia. Syukur untuk setiap rencanamu
luar biasa cinta Tuhan kita buat kita semua. Nah, ingat cinta Tuhan, kita mau apa? Mau katakan sama Tuhan, Tuhan, saya tidak mau mundur dari cintanya Tuhan. Kita nyanyi, bila ku ingat cinta Tuhanku. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Kita mundur. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Adik-adik, kenapa coba tidak mau mundur? Wah, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang pencipta, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan untuk kamu dan saya. Kita mau nyanyi, He's the Lord of the Sunshine. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good times, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountains, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Adik-adik, bangkit berdiri yuk. Kita bikin gerakan the Lord, L ya, the Lord. Nah, sunshine, the rain, good times, the pain, mountains, the sea, of the music, the children, you and me. Kita nyanyikan sama-sama, yuk bangkit berdiri. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good times, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountains, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Wah, sukacita ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi kita sudah diberkati Tuhan, kita juga mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan, adik-adik bisa masukkan ke dalam celengan, bisa transfer, bisa minta tolong mami papinya lewat QR code, semua diberikan yang terbaik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita, kita juga mau memberikan yang terbaik. Kita mau nyanyikan satu pujian, I am here. Kita pakai bahasa Indonesia dulu ya. Ku ada sebab anugerah. Ada sebab anugerah-Mu,
ibadat karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Adik-adik, kita berdoa. Temanmu yang akan membawakan doa persembahan dan membawa masuk ke dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan pada kami. Terima kasih buat orang tua yang sudah bekerja, supaya kami dapat tercukupi kebutuhannya. Kami memberikan persembahan kami saat ini. Tolong kami agar jadi anak Tuhan yang setia. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong agar dapat konsentrasi dan bisa mengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, kita bersyukur bisa kembali ibadah sekolah minggu. Semoga kalian sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah kami, berikan kami hati yang tenang, penuh dengan perhatian mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pernahkah kalian main bersama teman-teman pada saat liburan? Begitu serunya bermain sampai lupa waktu. Tahu-tahu hari sudah sore. Dari jauh tercium aroma roti bakar yang lezat. Perutmu mulai berbunyi. Oh, ternyata perutku lapar sekali mau makan. Terdengar suara mama memanggil pulang. Hore, pasti mama sudah siapkan roti bakar kesukaanku. Secepat angin aku berlari pulang. Sampai di dekat pintu rumah, aku tersandung dan jatuh. Lututku terasa sakit. Oh, berdarah. Lalu aku berseru, "Mama, tolong, sakit."
Anak-anak, pada saat seperti ini, apakah yang paling kalian inginkan? Roti bakar yang sudah tersedia atau pertolongan mama? Anak-anak, kita semua mempunyai banyak kebutuhan dan keinginan. Banyak hal yang diperlukan. Setiap hari kita perlu makan. Bahkan seringkali kita ingin makan yang enak. Itu wajar, memang tubuh kita perlu makanan. Akan tetapi ada kalanya mungkin ada sesuatu yang lebih kita perlukan daripada makanan. Seperti saat ketika kita terluka, saat kecewa, takut, sedih. Kita akan lebih memerlukan perhatian, pertolongan, dan bahkan pelukan papa mama. Nah anak-anak, ada seseorang yang sangat tahu apa yang kita perlukan daripada makanan. Yang begitu peduli kepada kita. Yang memberikan segala yang penting dan yang dibutuhkan. Yang akan membuat kita benar-benar bahagia dan memuaskan hati kita. Siapa dia? Betul, dia adalah Tuhan Yesus. Di Alkitab ada cerita yang menunjukkan betapa Tuhan Yesus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh kita. Yuk kita dengar ceritanya. Suatu kali Yesus pergi ke seberang Danau Galilea yang disebut juga Danau Tiberias. Setibanya di sana banyak orang mengikuti Yesus. Mereka ingin mendengarkan ajaran Yesus dan ingin melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Waktu itu hari sudah hampir malam, namun orang-orang itu masih ada di sana dan mereka belum makan sejak pagi, sehingga mereka sudah sangat lapar. Sayangnya tempat itu sangat sepi, sehingga mereka tidak dapat membeli makanan. Tuhan Yesus yang waktu itu duduk di atas gunung bersama murid-muridnya memandang sekelilingnya dan melihat keadaan orang-orang banyak itu. Dan Tuhan Yesus tergerak hatinya dan berbelas kasih kepada mereka. Yesus mau memberi mereka makan. Lalu ia menyuruh murid-muridnya memberikan orang banyak itu makan. Namun murid-muridnya berbeda pandangan dengan Yesus. Murid-muridnya berpendapat orang-orang itu harusnya segera disuruh pulang aja untuk membeli makanan sendiri. Karena uang mereka tidak cukup untuk membeli roti bagi mereka begitu banyak orang. Murid-muridnya juga berkata kepada Yesus bahwa kalau ada uang 200 dinar, kira-kira gaji 6 bulanan lebih. Itu untuk membeli roti kalau dibagikan kepada begitu banyak orang dan dibaginya seorang sepotong kecil pun tidak akan cukup. Tapi Yesus sanggup memenuhi kebutuhan orang-orang itu. Sehingga Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada berapa roti yang kamu miliki? Pergi dan lihatlah. Setelah mereka mengetahuinya, mereka mengatakan kepada Yesus, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus memerintahkan mereka semua agar duduk dalam kelompok-kelompok di atas rumput hijau. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu memandang ke langit. Yesus mengucapkan syukur dan memecah-mecahkan roti itu. Lalu ia memberikannya kepada murid-muridnya agar dibagikan kepada orang banyak itu. Ia juga melakukan hal yang sama dengan 2 ikan itu dan dibagikan kepada semua orang. Murid-muridnya melihat mereka bisa makan, orang-orang banyak itu makan dengan kenyang. Kemudian murid-muridnya bahkan mengambil 12 keranjang yang penuh dengan sisa-sisa roti dan ikan. Waktu itu orang-orang yang ada di sana sekitar ada 5.000 orang laki-laki saja, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Nah anak-anak,
murid-muridnya berpikiran seperti itu karena menghitung berdasarkan perhitungan manusia. Tetapi Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu bahwa orang banyak membutuhkan makanan. Dia tahu tak ada makanan yang cukup untuk semua orang itu bisa mengenyangkan perut mereka. Dan Yesus adalah Allah pencipta yang menjadikan alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan bahkan makanannya. Yesus Maha Kuasa. Yesus dapat membuat makanan untuk begitu banyak orang dari 5 roti dan 2 ikan hanya dengan berkata-kata. Mengucapkan syukur. Yesus memberikan orang banyak makanan yang mereka inginkan dan perlukan. Dan mereka kenyang. Betapa bahagianya orang itu ketika mereka dapat makan sampai kenyang. Bahkan ada makanan lebih. Anak-anak, Yesus sudah memberi mereka makan lebih dari cukup. Mereka tahu Yesus adalah seorang yang istimewa. Dan mereka sangat happy. Akan tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa setelah mereka pulang, mereka akan lapar lagi dan lapar lagi. Selama manusia hidup pasti akan lapar lagi. Yesus tahu bahwa sebagian dari mereka setelah pulang akan sakit, bahkan akan mati. Yesus tahu bahwa setelah mereka pulang, mereka ingin dan perlu hal lain selain makanan. Yesus ingin orang banyak itu tahu bahwa sebaik apapun perut mereka sudah kenyang. Itu bukan yang paling kita butuhkan dan inginkan. Manusia dengan perut kenyang masih bisa sakit. Bisa menjadi tua. Dan tentu saja akhirnya bisa mati. Itu sangat menyedihkan, bukan? Apa yang Yesus tawarkan? Yesus berkata kepada mereka, orang banyak itu, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Itu tertera dalam Yohanes 6 ayat 35a dan 51a. Kalian bisa mencarinya di dalam Alkitab. Perkataan ini dikatakan Yesus kepada orang banyak keesokan harinya setelah Yesus melakukan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang. Lalu orang banyak itu datang terus mencari Yesus lagi. Mereka mencari terus dan akhirnya menemukan Yesus dan mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Karena mereka sudah mencari lama sekali. Lalu Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yesus mengetahui isi hati manusia. Yesus mengetahui sebelum Yesus beri makan 5.000 orang, motivasi keinginan orang banyak cari Yesus itu adalah karena mereka ingin melihat mujizat atau tanda-tanda penyembuhan yang Yesus lakukan terhadap orang sakit. Tetapi sekarang motivasi mereka sudah berbeda, berubah. Mereka datang cari Yesus adalah untuk bisa mendapatkan roti supaya bisa kenyang. Untuk kebutuhan tubuh mereka. Untuk sesuatu yang hanya dapat memenuhi kebutuhan sementara saja. Kemudian Yesus mengajarkan kepada mereka agar mereka jangan terlalu pusing dengan makanan yang bisa habis, yang bisa busuk. Tetapi carilah makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia, yaitu Yesus yang diutus Allah dengan jalan percaya kepadanya. Seperti dikatakan dalam Matius 4. Pada waktu Yesus dicobai iblis.
Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saat itu iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Yesus pasti sanggup melakukan hal itu, bukan? Tetapi Yesus menjawab kepada iblis, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian orang-orang banyak itu berkata dan meminta Yesus melakukan lebih banyak mujizat lagi, lebih banyak tanda-tanda lagi, supaya mereka melihat dan mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka lalu membanggakan lagi kepada Yesus, "Nenek moyang kami yang zaman dulu di padang gurun telah makan mana dari surga." Dan mereka juga sekarang ingin Yesus berikan mereka roti setiap hari. Kata Yesus kepada mereka, "Bukan Musa yang beri mereka makan roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan roti itu kepada mereka. Dan sekarang Bapakku menawarkan kepada kalian roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepada Yesus, "Berikanlah kami roti itu sepanjang hidup kami." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Anak-anak, seperti orang banyak yang cari Yesus mau dapat roti lagi supaya dapat kenyang, seringkali kita juga datang kepada Yesus hanya mau minta berkat Tuhan untuk memuaskan kebutuhan kita. Orang-orang itu beranggapan bahwa Yesus hanya dapat membuat mujizat untuk memberi makanan bagi tubuh mereka saja. Akan tetapi Yesus berkata, ini aku, roti yang hidup yang turun dari surga, yang diutus Bapa untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang mau datang dan percaya kepadanya. Kita diingatkan untuk datang bertemu dengan Yesus secara pribadi, bukan untuk meminta berkatnya saja, tetapi yang kita perlukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yesus memberi makan roti kepada banyak orang sampai kenyang, memenuhi kebutuhan tubuh mereka. Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga, yang memberikan hidup kekal kepada orang yang percaya kepadanya. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memuaskan hati kita. Kita perlu makan setiap hari memang, agar tubuh kita bisa tumbuh sehat. Terlebih lagi, kita butuh makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Dengan membacanya dan mendengarnya setiap hari, agar rohani kita bisa tumbuh sehat dan benar-benar bahagia. Amin. Nah, anak-anak, kita akan menghafal ayat hafalannya hari ini ya. Kita ambil ayat hafalannya dari Yohanes, kitab Injil Yohanes ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35a. Kita cari ya, pasal 6 ayat 35a. Kita sama-sama membacanya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Sampai di sana. Yuk kita baca 2 kali lagi. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi.
Yohanes 6 ayat 35a. Sekali lagi ya. Yohanes 6 ayat 35a. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Baiklah anak-anak, cerita Alkitab hari ini sudah selesai. Sebelum berpisah, mari kita berdoa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami belajar agar kami datang kepadamu, datang kepada Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus, memerlukan Tuhan Yesus secara pribadi saja. Bukan hanya karena berkat-berkat saja, tapi mau mencari Yesus secara pribadi. Dan mau membaca firman Tuhan setiap hari, mengisi dalam hati kami. Firman Tuhan itu menjadikan kekuatan dan berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Berkatilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Wah, seru banget ya. Tuhan Yesus yang penuh kuasa, yang memberkati banyak orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kita nyanyikan sama-sama ya. 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Adik-adik, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan. Kita mau masuk dalam doa. Kita menerima doa berkat. Kita sama-sama terima doa berkat. Anak-anak sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Nah, terakhir nih adik-adik, sebelum kita berpisah, kita mau bersama-sama berdoa. Doa syafaat untuk negeri kita tercinta. Anak-anak, mari kita berdoa untuk negeri kami, kita yang tercinta ya. Kita doain pemerintahan negara Indonesia, Bapak Presiden, pejabat-pejabat yang lainnya ya. Sekarang kan masa sulit banget ya, ada masa pandemik dan masalah banyak lah, masalah ekonomi juga ya. Jadi kita berdoa untuk diberikan kekuatan dan hikmat daripada Tuhan Yesus ya. Oke, kita juga berdoa untuk rakyat Indonesia, termasuk kita ya, supaya kami taat pada pemerintah, terutama protokol kesehatan ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, kami tinggal di negeri Indonesia ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, biar kami bisa mengasihi, mencintai negara ini, negeri Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kami bawa juga Bapak Presiden dan pejabat-pejabat yang lain ya Tuhan. Tolonglah biar mereka selalu akan takut akan Tuhan dan diberikan hikmat dan kekuatan daripada Tuhan Yesus dalam menangani masalah-masalah di negeri ini ya Tuhan. Ada masalah pandemi dan masalah banyak yang dihadapi negeri Indonesia ya Tuhan. Tolonglah ya biar kami sebagai rakyat Indonesia ya Tuhan, dan teman-teman yang lain juga ya Tuhan, rakyat Indonesia ya Tuhan, supaya kami hormat dan tunduk akan pemerintahan ini ya Tuhan, karena itu ditetapkan oleh Allah ya Tuhan, supaya kami juga menaati setiap peraturan yang
pemerintahan udah buat ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, terutama ya Tuhan protokol kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan, pasti kami percaya Tuhan Yesus mendengarkan doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus mendengarkan doa kami supaya doa kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, selesai sudah pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. The Lord lift his countenance upon